Henshin. Halo guys, kembali lagi bersama Ana Agan Reza. Jadi di sini Ana mau menyampaikan info yang sangat berbahagia sekali. Jadi seperti yang kita tahu, dari kalian juga banyak yang tahu teman-teman, yaitu Kamen Rider Double siap tayang di Indonesia. Tepatnya hari ini ya. Oke, langsung hari ini juga karena Ana uploadnya ini pastinya hari Senin ya. Jadi Kamen Rider Double akan siap tayang di Raja Wali Televisi mulai jam 9 malam hari ini ya. Jadi hari ini tuh tanggal 12 Juli teman-teman. Jadi 12 Juli 2021 jam 9 malam. Oke, jadi di sini Anda mau kasih info-info sedikit seperti biasa tentang sinopsisnya, tentang info-info yang perlu kalian simak sebelum kalian menonton si serial Kamen Rider Double ini. Jadi misalkan ada yang komentar, "Gan, aku udah tahu." Ya udah nggak apa-apa, ini kan yang belum tahu. Dan juga sekalian kita hitung-hitung juga nostalgia. Karena untuk serial Kamen Rider ini tuh bisa dibilang cukup lama tayangnya, yaitu tahun 2009 ya. Jadi di sini Anda udah rangkum beberapa info dan juga sinopsis. Jadi langsung saja teman-teman kalian simak ya. Jadi sebelum kalian nonton episode satunya nanti malam, jadi kalian nonton dulu Tokusatsu Ana siang hari ini. Jadi Kamen Rider Double itu adalah Kamen Rider di era Heisei teman-teman. Jadi itu Kamen Rider ke-11 sorry ya. Jadi Kamen Rider Double juga adalah Kamen Rider pertama di era Heisei Phase 2. Oke, jadi soalnya Heisei itu dibagi dalam kedua fase, Heisei Phase 1 dan juga Heisei Phase 2. Jadi nggak ada yang namanya Neo Heisei itu ya. Oke, dan untuk Phase 2 ini, rider pertamanya adalah si Kamen Rider Double. Jadi Kamen Rider Double ini tuh original airingnya atau penayangan originalnya itu tahun 2009. Sama seperti Kamen Rider Decade. Tapi kan Decade itu cuman jalan sebanyak 31 episode dan langsung dilanjut dengan si Kamen Rider Double. Jadi sejak Kamen Rider Double itu penayangan Kamen Rider yang baru-baru itu dimulai di tengah-tengah tahun ya. Gara-gara memang Decade. Jadi biasanya itu tahun-tahun baru ya, Januari terus sampai Desember, terus Januari sampai Desember. Nah, sekarang jadi kayak sepak bola di mana Kamen Rider baru itu dimulainya itu pertengahan tahun dan berakhirnya juga di pertengahan tahun minggu depan. Oke. Dan juga teman-teman untuk info Kamen Rider Double lainnya, jadi ini jumlah episodenya sebanyak 49 biji ya. Jadi untuk di RTV kemarin Gaim kayak gimana tuh sistematis penayangannya? Sehari satu episode tapi tiap hari tayang ya. Jadi kira-kira dihitung aja teman-teman ya, 49 hari tayang. Sebulanan setengah lebih dikit lah ya. Oke. Dan Kamen Rider Gaim kan kemarin udah berakhir ya. Terus juga untuk temanya Kamen Rider Double ini, jadi tema Kamen Rider Double ini tuh adalah detektif dan juga misteri. Jadi cocok nih buat kalian yang suka tema detektif, macam kayak Sherlock Holmes dan lain-lain ya. Terus juga suka juga dengan Kamen Rider. Jadi ini kombinasi antara Kamen Rider dan juga si detektif. Tapi untuk si konsep Kamen Ridernya ini benar-benar kerasa banget menurut Ana. Tapi menurut Ana tema detektifnya nggak terlalu berat kayak gimana ya. Jadi tetap bisa dicerna. Soalnya ini kan emang pasarnya buat anak kecil gitu ya. Jadi tapi enak diikuti juga untuk remaja sampai dewasa untuk si Kamen Rider Double ini ya. Dan juga Kamen Rider Double ini menurut Ana paling unik di era Heisei. Kenapa? Karena biasanya untuk seorang Kamen Rider itu ya usernya satu orang gitu kan yang berubah atau henshin. Tapi ini dua orang menjadi satu Kamen Rider. Waduh, gimana caranya itu Gan? Fusion atau gimana? Ya memang konsepnya hampir mirip seperti itu. Jadi kalau kalian lihat dari bentuk ridernya dan pewarnaan ridernya juga kayak setengah-setengah dan warnanya juga setengah-setengah kan, hijau dan juga ungu gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah dua orang menjadi satu Kamen Rider ya. Jadi di sini pasti banyak yang nanya juga, kok mirip Build sih Gan? Hey, sebelum Build justru ada si Kamen Rider Double ini dulu ya. Sekali lagi karena Double itu tayangnya 2009 dan Build itu baru 2017. Jadi emang mirip-mirip Build dan Double ini. Cuman kan Build kan usernya satu orang, yaitu si Sento Kiryu. Kalau ini kan ada dua orang. Jadi dua orangnya itu siapa? Jadi langsung aja Ana bakal perkenalkan sedikit tentang karakter-karakternya ya. Jadi cukup 3 orang aja kali ya. Jadi pertama dari pemeran utamanya yaitu Hidari Shotaro. Jadi dia adalah Kamen Rider Double yang apa ya, yang usernya juga teman-teman, diperankan sama Ren Kiriyama. Dan kalau boleh jujur, ini adalah salah satu aktor yang sangat-sangat Ana favoritkan, si Ren Kiriyama ini. Karena dia keren banget menurut Ana ya. Dan gimana ya, gayanya jadi Double tuh bener-bener dapet banget gitu. Dengan tema detektifnya, jadi benar-benar dapat banget. Jadi setelah Double beres juga Ana selalu ngikutin. Dia tuh mau main film apa Ana ngikutin gitu. Switch Girl lah, ini itulah. Kemarin pernah Sadako ya kalau nggak salah ya. Ana sampai ngikutin. Soalnya Ana benar-benar ngefans banget sama Ren Kiriyama. Soalnya dia benar-benar keren banget dan fashionista abis gitu. Jadi dia berperan sebagai Hidari Shotaro. Jadi Hidari Shotaro itu adalah seorang detektif
bisa dibilang seorang detektif private ya, yang mengurus kasus-kasus klien-klien dia yang ada di Futo City. Jadi misalkan ada anak gue hilang, tolong cariin dong gitu ya. Jadi kayak detektif private gitu ya, diurusnya secara private juga gitu. Terus juga dia adalah camera double sekali lagi, dan sikapnya itu bisa dibilang kocak ya. Kocak, serius, cool. Terus juga dia itu sering dianggap sebagai soft boiled ya. Jadi soft boiled itu kayak lembek amat sih lo gitu ya. Walaupun dia tetap ngaku-ngaku hard boiled atau udah keren nih gua gitu ya. Jadi itu dia untuk Hidari Shotaro, aktor favoritnya Ane, Ren Kiriyama juga. Dan kedua ada Philip ya. Jadi Philip ini adalah si Kamen Rider double juga. Jadi yang jadi Kamen Rider double itu dua orang, Philip dan juga si Shotaro. Oke, jadi Philipnya tuh kayak sebelah kiri, Shotaronya itu sebelah kanan. Seperti itu ya. Jadi Philip ini tuh karakteristiknya sedikit berbeda dengan Shotaro. Jadi dia itu selalu penasaran dan juga sangat pintar, si Philip ini ya. Kenapa dia bisa sangat pintar? Karena dia bisa mengakses segala informasi lewat sebuah library yang ada di dirinya dia gitu ya. Jadi dirinya dia itu macam Google gitu ya. Jadi kalian tinggal cari keyword, dia tuh bisa langsung kayak ketemu gitu. Ya, jadi makanya dia itu peragaannya itu selalu bawa-bawa buku, selalu kayak baca-baca buku. Jadi sebelum Sento dengan kejeniusannya, si Philip ini juga sangat-sangat pintar sekali lagi ya, dan juga punya banyak misteri. Jadi Anda nggak mau spoiler, sebisa mungkin sampai penjelasannya ini Anda nggak mau spoiler, biar kalian yang saksikan sendiri, oke? Jadi itu dia dua pemeran utama kita, yaitu Philip dan juga Shotaro ya. Pastinya bakal membekas banget dua orang ini setelah kalian nonton double. Dan selanjutnya heroinnya aja kali ya. Heroinnya itu ada bernama Akiko, yang diperankan sama Hikaru Yamamoto ya kalau nggak salah ya. Jadi si Akiko ini adalah anaknya bosnya si Shotaro ya. Jadi si Shotaro itu sebagai detektif, sebelumnya itu dia punya bos, dan si bosnya ini punya anak, si Akiko ini. Jadi si Akiko ini seperti kayak yang mengurus si agensinya, ketua agensinya gitu ya. Dan dia karakteristiknya cukup ribut, ceria, terus juga suka teriak-teriak, terus juga suka ngegeleplak orang pakai sendal, dan selalu ribut sama Shotaro. Tapi menurut Ane, Akiko nggak terlalu ganggu gimana, karena karakteristiknya itu memberikan keceriaan tersendiri di Kamen Rider Double yang menurut Ane sih penuh misteri aja gitu ya, karena temanya juga detektif. Itu dia 3 pemeran utama kita ya. Nah, ini dia yang udah kalian tunggu. Jadi lanjut aja ke sabuk atau belt perubahannya. Jadi belt perubahannya itu ini dia, teman-teman. Jeng jeng jeng. Jadi ini namanya adalah Double Driver. Jadi sesuai nama Kamen Rider-nya, Kamen Rider Double, nama driver atau beltnya adalah Double Driver. Dan juga untuk collectible itemnya, jadi kayak misalkan build itu botol, X8 itu dahsyat. Sementara kalau di Kamen Rider Double itu USB. Hah? Beneran kan USB? Coba colok ke komputer. Ya nih, tak colok nih. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Jadi memang temanya ini USB. Karena pada tahun 2009 kan, atau tahun-tahun milenial awal itu kan USB benar-benar sangat ngetren sekali gitu ya. Jadi temanya adalah USB yang disebut gaya memori. Oke, jadi masih ada memorinya gitu, seperti USB. Dan untuk yang digunakan si Philip sama Shotaro itu adalah ini. 2 gaya memori ya. Philip itu menggunakan ini, Cyclone. Sementara si Shotaro itu menggunakan yang ini, Joker. Ya, jadi ada Cyclone dan juga Joker. Dan juga untuk sistematis perubahannya itu sangat simpel sekali. Jadi seperti kalian lihat di sini ada 2 slot ya. Jadi tinggal dimasukin si USB-nya ke sini. Yang satunya lagi ke sebelah kanannya. Terus tinggal dibuka deh. Oke, perubahannya suaranya sangat simpel sekali teman-teman ya, dan juga cukup keren menurut Ana sih. Dan jadilah dia Kamen Rider Double, Philip dan Shotaro bergabung menjadi Kamen Rider Double. Gimana sih sistematisnya? Jadi kesadarannya Philip itu pindah ke si Shotaro-nya gitu ya. Setelah si Philip ini menancapkan Cyclone gaya memori ke si beltnya. Jadi sequence perubahannya nanti kalian lihat sendiri aja. Oke, itu dia untuk si beltnya Kamen Rider Double. Jadi masih ada lagi banyak gaya memori lainnya yang bisa digunakan oleh si Philip dan juga Shotaro untuk memunculkan kombinasi foam yang berbeda-beda. Jadi nanti Cyclone-nya bisa dicabut, diganti dengan si USB yang lain. Sistematisnya seperti itu. Jadi sangat-sangat satisfying sekali ya. Untuk foamnya juga menurut Anda simple, nggak aneh-aneh, cuman warnanya 2 gitu doang, tapi benar-benar keren, dan juga tema Kamen Rider-nya dapet banget sih si Double ini. Dan juga nggak aneh-aneh lah bentuk ridernya gitu, simple banget, asli, slim juga, dan Anda juga suka banget. Ya udah, jadi segitu aja kayaknya yang bisa Anda sampaikan soal Kamen Rider Double sebelum kalian nonton di RTV nanti malam jam 9 ya, sekali lagi.
Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Jadi Ana bisa bilang kalau Kamen Rider Double ini adalah salah satu Kamen Rider yang sangat-sangat membekas di histori perjalanan Kamen Rider Ana sejauh ini. Ya, seriusan. Karena dulu Ana nontonnya itu ongoing, zaman-zaman awal. Kayaknya zaman-zaman baru lulus SMA kayaknya, atau masih SMA ya, Ana lupa apalah. Ya, pokoknya Ana ngikutin itu ongoing dan benar-benar seru banget. Sampai ke anak-anakan Ana tuh muncul dengan temen, itu selalu ribut sama temen karena dia nonton juga, gua Shotaro gitu ya, selalu rebutan peran Shotaro gitu. Dan benar-benar keren banget lah pokoknya ini ya. Kalian harus nonton sampai habis. Soalnya pas tamatnya itu Ana juga nangis, Pak. Itu endingnya maksudnya ending itunya ya gitu ya, pasti udah tau lah, Ana nggak mau spoiler sedikit pun. Kalian nonton aja teman-teman ya. Jadi pastinya udah pada nanya kapan di review DX-nya, sabar aja teman-teman ya. Dan juga ada konten Kamen Rider Double yang Ana main game Kamen Rider Memory of Heroes. Itu adalah Kamen Rider Double pemeran utamanya. Jadi udah tamat juga, silahkan kalian langsung disimak saja ya. Itu seru kok gameplaynya. Jadi segitu aja teman-teman, enjoy. Jadi Kamen Rider Double the best menurut Ana dan wajib ditonton pokoknya sampai habis ya, jangan bosenan. Ikutin aja teman-teman. Misteri gitu juga seru pokoknya ya. Yaudah segitu aja teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Dan ada kata, ayo hitung dosa-dosamu. Bye-bye.